Keterlibatan ASEAN dalam pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar. Myanmar menjadi salah satu negara republik yang beribu kota Yangon, dulunya dikenal dengan sebutan Burma. Pada 18 Juni 1989, pemerintah junta militer berganti sebutan terhadap negara yang dihuni 135 etnis ini sebagai Myanmar. Heterogennya etnis Myanmar lalu terbelah sebagai penduduk mayoritas serta minoritas. Salah satu etnis minoritas adalah etnis Rohingya. Etnis Muslim ini disinyalir kurang menerima perhatian negara, bahkan tersisihkan. Diskriminasi etnis Rohingya ditimbulkan lemahnya peran negara dalam menyampaikan pelindungan, dan diskriminasi ini diiringi dengan tindak kekerasan. Represi terhadap Rohingya dilakukan oleh militer Myanmar. Represi ini meliputi upaya penyiksaan, pelecehan seksual, sampai penghilangan nyawa. Pemerintah Myanmar mengeksklusi Rohingya berasal sistem politik seperti pelarangan organisasi sosial politik. Tekanan lain juga mencakup aspek finansial. Korporasi milik Rohingya diakuisisi pemerintah. Selain itu, kelompok Rohingya menjadi target kerja paksa, ditahan tanpa pengadilan, dan diserang secara fisik. Rohingya disebut menjadi masyarakat ilegal. Pada saat ini, kekerasan terus berlanjut sebagai akibat 200.000 orang mengunjungi ke Bangladesh. Para pejabat memanipulasi pelarian ini buat menegaskan stigma identitas ilegal Rohingya. Pada tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar secara resmi menolak pengakuan etnis Rohingya menjadi rakyat negara Myanmar. Masalah yang terjadi di etnis Rohingya ini menarik perhatian negara-negara ASEAN. Pada masalah ini berusaha buat mencari solusi dalam menyelesaikan perseteruan yang terjadi di Myanmar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu pelanggaran HAM di wilayah Rohingya. Operasi militer Myanmar pada tahun 2017 di wilayah Rohingya menyebabkan serangkaian pembantaian dan ratusan ribu rumah Muslim Rohingya di Myanmar dibakar. Dinyatakan oleh militer Myanmar, hanya 19 teroris yang tewas dalam operasi tahun 2017 itu. Tetapi data penelitian dari Badan Hak Asasi Manusia menampilkan data yang berbeda. Pembantaian yang terjadi pada Agustus 2 tahun 2017 itu menewaskan ratusan warga sipil. Setelah tindakan kejam itu terungkap, PBB mengatakan bahwa Myanmar telah menambah catatan buruk kemanusiaan karena telah melakukan genosida terhadap penduduknya. Pada laporan dari Human Rights Watch, dikatakan bahwa ada tindak kekerasan berskala besar di desa Rohingya. Pembantaian besar-besaran itu terhadap 300-400 orang Rohingya melibatkan ratusan aparat militer. Dalam laporan ini, pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa perempuan Rohingya diculik, lalu kemudian diperkosa dalam komplek militer. Pemerintah dan militer Myanmar langsung membantah laporan tersebut. Keterangan dari pemerintah dan militer mengatakan operasi ini dilakukan untuk langkah keamanan dari sarang arakan Rohingya Salvation Army, dan insiden ini tersebut hanya menewaskan 19 orang. Berdasarkan penjelasan data di atas, jelas ada yang disembunyikan oleh pemerintah Myanmar, yaitu pembersihan etnis dari dunia. Akan tetapi, akhirnya terungkap bahwa pemerintah Myanmar terbukti melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat pada pelanggaran hak sipil. Keterlibatan ASEAN dalam mengupayakan penyelesaian konflik. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki komitmen untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang menyerang etnis Rohingya di Myanmar. Namun, hal tersebut sulit dibuktikan karena norma dan prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN. Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengambil tindakan dalam berperan untuk memantau dan merespon konflik Myanmar tersebut. Pada 2017, ada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Myanmar yang membahas tentang desakan terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan HAM Rohingya, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan bagi Indonesia dan ASEAN di Rakhine. Namun, pertemuan ini dinilai belum ampuh untuk menghentikan kasus pelanggaran HAM dikarenakan pemerintah
Myanmar sendiri belum berupaya untuk melindungi Rohingya. Serangan sistematis dan terorganisir oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan hak asasi manusia yang berat dan berisiko tinggi untuk terjadinya genosida. Jika kejahatan ini tidak dihentikan, maka berdasarkan konsep hukum internasional bahwa komunitas internasional yang akan bertindak melawan Myanmar. Hal ini dikenal dengan responsibility to protect. Myanmar terbukti mengabaikan tanggung jawab warga sipil sehingga konsep R2P bisa diterapkan untuk penyelesaian konflik tersebut. Pada 6 November 2017, Dewan Keamanan melalui Presidential Statement-nya memuat respon Dewan Keamanan terhadap konflik di Myanmar dan menyatakan bukti diterapkannya konsep R2P karena kegagalan Myanmar dalam melindungi Rohingya. Pada tahun 2011, ASEAN juga membentuk badan mitigasi bencana yang disebut dengan AHA Center, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM dan berfokuskan pada upaya tanggap bencana alam maupun non-alam yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Para pemimpin ASEAN juga membentuk satuan tugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pemulangan para pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar. Selama ini pemerintah Myanmar menolak untuk penyambutan isu Rohingya maupun etnis Muslim yang dianggap mendiskreditkan pemerintahnya. Namun terbentuknya Satgas ini mendapat respon baik dari pemerintah Myanmar. Pada Maret 2019, tim dari ASEAN AHA Center berkunjung ke Rakhine dan memberikan 4 rekomendasi bagi pemerintah Myanmar, yaitu jaminan keselamatan pribadi, keamanan materi, pendaftaran Rohingya, dan kohesi sosial untuk mencegah konflik horizontal dan pelanggaran HAM di Myanmar. Namun, karena dampak dari konflik pelanggaran HAM yang sangat besar, sebagian besar pengungsi menolak untuk kembali dengan sukarela karena ketidakpastian faktor keamanan di jangka panjang. Kesimpulan, Myanmar pada awalnya sangat tertutup atas konflik ini. Namun setelah percobaan negosiasi yang terus dilakukan oleh Indonesia, Myanmar mulai membuka diri untuk bekerja sama agar masalah ini dapat diselesaikan. Kasus yang terjadi di Rohingya adalah kasus pelanggaran HAM yang sangat berat, sehingga peran ASEAN sangat dibutuhkan. ASEAN yang awalnya tidak bisa ikut campur karena bertabrakan langsung dengan prinsip non-intervensi, akhirnya bisa bertindak dengan menganut sistem responsibility to protect R2P. Konsep ini merupakan bagian dari tindakan perlindungan dengan upaya perdamaian dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. ASEAN juga membentuk Badan AHA Center untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat Rohingya selama mengalami konflik. Keterlibatan ASEAN secara umum memang belum terlihat maksimal karena konflik masih terus terjadi. Namun, dapat dilihat bahwa dengan keterlibatan ASEAN, konflik di Rohingya dapat ditekan dengan cara mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik antara Rohingya dan Rakhine. Sekian dari kami, terima kasih.